Salam, selamat pagi, Oma, Opa, dan sahabat PKLU dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam program Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Edisi hari ini, Kamis 5 Maret 2026. Perkenalkan saya, Ibu Eti Karmini Lumanto, anggota PKLU GPIB Jemaat Menara Iman, Jakarta Timur. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tak cemburu, tidak mengatakan diri dan sombong. Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur dan terima kasih di pagi hari yang indah ini. Atas napas kehidupan yang kami nikmati pagi ini. Kami akan membaca sebagian firman-Mu, berikan kami hikmat agar kami boleh mengerti dan memahami isi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat pertama sampai 5 yang mengatakan, Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Ada seseorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun-kebun itu kepada petani-petani lalu berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musimnya, ia mengutus seorang hamba kepada petani-petani itu untuk mengambil sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Namun mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia mengutus lagi seorang hamba lain kepada mereka. Hamba ini mereka pukul kepalanya dan permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Demikian juga dengan banyak hamba yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Demikian pembacaan Alkitab pagi ini. Renungan pagi Sabda Bina Umat dengan tema Allah tetap mengasihi. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Demikian juga dengan banyak hamba yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Ayatnya yang kelima. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur memiliki tokoh-tokoh dengan makna tertentu. Pemilik kebun anggur adalah Allah.
Kebun anggur adalah umat Israel. Penggarap adalah pemimpin agama atau bangsa Israel yang tidak setia. Hamba adalah nabi dan anak adalah Yesus. Dalam ayatnya pertama sampai kelima, para penggarap melakukan kejahatan dengan menangkap dan memukul, melukai dan mempermalukan, dan membunuh para utusan. Mereka sang pemilik kebun, yaitu Allah, begitu sabar. Apa maknanya? Pertama, Allah panjang sabar. Dalam Mazmur 103 ayat 8, karakter Allah bukan cepat marah, tetapi penuh kasih dan kesabaran. Dari karakter ini maka ia memberi kesempatan untuk bertobat. Dalam 2 Petrus yang ketiga ayatnya yang ke-9. Kesabaran Allah adalah ruang pertobatan, bukan kelemahan. Kedua, cerminan kasih sejati, kasih Allah bukan impulsif, tetapi setia, bertahan, dan terus mengupayakan pemulihan. Keadilan yang tidak tergesa-gesa. Allah tidak tergesa menghakimi agar tidak ada yang binasa. Yehezkiel 18 ayatnya yang ke-23. Hal ini tentu saja berbeda dengan zaman sekarang, yang serba instan dan budaya serba cepat, seperti instant food, instant sukses, dan instant gratification. Kesabaran Allah itu menunjukkan karakter dan anugerahnya. Tuhan tidak segera menjatuhkan hukuman, meskipun umatnya terus memberontak. Ia tetap memberi kesempatan lewat hambanya. Para nabi menunjukkan bahwa pertobatan masih mungkin. Di Minggu Prapaskah, kita dapat merefleksikan kesabaran Allah tentang berapa banyak kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Apakah kita juga masih menolak suara dan kesabaran melalui hamba-hambanya? Apakah saya sedang mengabaikan panggilan Tuhan? Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil meneladani kesabaran Allah. Di tengah masyarakat yang cepat menghakimi, kita harus belajar mengampuni, menunggu dengan kasih, serta bersaksi dengan konsisten. Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama. Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati, kasih selalu bawa sukacita serta damai sejahtera. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama. Tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan,
Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Biarlah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati anggota PKLU, begitu juga dengan Dewan PKLU dan semua program-program kerjanya. Berkati juga aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya membawa berkat dan sukacita untuk kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian perjumpaan kita di pagi hari ini. PKLU tetap semangat, pelayanan, segar dan hijau.